Setelah pembawa acara menyelesaikan pidato pembukaannya selama 3 menit. Sekarang saya umumkan bahwa kompetisi Soul Fighting Arena telah resmi dimulai. Kontestan kami diundang untuk masuk. Baru kemudian RH menyadari bahwa ternyata bukan hanya mereka saja yang menjadi kontestan di ruangan ini. Ada 4 kamar di seluruh tempat seperti yang dia tinggali sebelumnya. Belakangan, Lu Yun mengetahui bahwa itu diorganisir bersama oleh 2 bangsawan, seorang earl, dan seorang pemilik pulau. Para kontestan di 4 ruangan ini mewakili cacing darah ini. Adapun pembedanya, warna yang digunakan berbeda-beda, misalnya warna RH adalah kuning yang sepertinya mewakili kaun sakun. Dengan kata lain, ada hampir 4.000 Bloodworm sebagai kontestan, dan hanya 100 Bloodworm yang akan maju ke babak berikutnya. Bisa dibayangkan betapa tragisnya pertempuran itu. Kak, nanti semuanya terserah padamu, RH berkata dengan rasa bersalah. Lagi pula, agar tidak mengungkapkan identitasnya, RH hanya bisa menyaksikan seluruh pertempuran nanti. Situasi tak terduga apapun hanya bisa dihadapi dan diselesaikan oleh Lu Yun sendiri. Jangan khawatir, RH, saudaraku, kapan aku pernah mengecewakanmu? Lu Yun mengusap hidungnya dan bersiap untuk pergi. Kontestan dipersilakan untuk memasang plat nomor pada hewan peliharaan darahnya yang ingin mereka dengar dan masuki. Suara gemuruhnya bahkan menutupi teriakan penonton. Semua jenis hewan peliharaan berdarah muncul di lapangan. Ini benar-benar mengejutkan Lu Yun. Dia awalnya mengira bahwa hewan peliharaan darah cacing darah semuanya adalah manusia. Sekarang sepertinya dia kupet. Ada begitu banyak spesies berbeda, ada banyak jenisnya. Bahkan ada lebih dari beberapa yang Lu Yun belum pernah dengar atau lihat. Tak perlu mikir-mikir untuk mengetahui kalau itu berasal dari pesawat lain. Toh RH pernah bilang kalau ras mereka sudah mencapai beberapa pesawat. Saudaraku, lebih memperhatikan nomor 22 ini. RH tiba-tiba berbicara. Lu Yun buru-buru melihat ke arah nomor 22, dan melihat seekor kera mirip manusia yang tingginya lebih dari 4 meter dan sedang memukuli dadanya. Spesies ini disebut monster. Tidak hanya memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan lautan, tetapi kemampuan penyembuhan diri tubuhnya juga cukup menakutkan. Jika digabungkan dengan energi darah, itu tidak kalah dengan energi iblismu dengan kekuatan penuh. Suara RH terdengar lagi, saya akan memperhatikan. Saya tidak akan melawannya kecuali diperlukan. Lu Yun berkata, apakah ada spesies lain yang lebih sulit? RH menunjuk beberapa lagi. Salah satunya sebenarnya adalah pemain di bawah asuhan Kabeng. Saat RH memperkenalkan darah cacing darah Kabeng, mata cacing darah itu seolah mencabik-cabik RH. Darah hewan peliharaannya tampak seperti genangan lumpur, seolah-olah kotoran selokan telah berubah menjadi roh. Seluruh badan masih mengeluarkan bau busuk. Melalui RH, Lu Yun juga mengetahui lebih jauh bahwa ras hewan peliharaan berdarah ini disebut lumpur, dan tubuhnya yang cair memberinya kemampuan yang sangat kuat untuk menahan pukulan. Tidak peduli seberapa keras dia dipukul, itu seperti memukul kapas cukup korosif. Setelah terkontaminasi, jangan ragu untuk memotongnya. Jika tidak, ia akan menyebar ke seluruh tubuh hanya dalam satu tarikan napas. Saat RH memperkenalkan Lu Yun dengan fasih, permainan dimulai dengan peluit. Sorak-sorai penonton memekakkan telinga, dan perang dimulai di tengah kebisingan. Raungan, jeritan, makian, dan teriakan memenuhi tempat tersebut. Pemandangan anggota tubuh patah dan darah berceceran hampir terlihat di mana-mana. Dan Lu Yun tidak bisa lepas dari nasib ini, karena saat permainan dimulai, kelima bawahan Kabeng memberikan perintah kematian kepada hewan peliharaan darahnya masing-masing dan membunuh nomor 250. Apalagi mereka satu grup, jadi jaraknya tidak berjauhan. Sebelum peluit tanda dimulainya permainan dibunyikan, Lu Yun sudah dikepung. Kecuali lumpur yang diperkenalkan sebelumnya, di antara 5 hewan peliharaan berdarah ini, 3 dari 4 lainnya adalah manusia pembudidaya abadi. Namun, mereka terlihat kurus dan kurus dengan mata loyo, membuat mereka terlihat seperti zombie berjalan. Kelihatannya cukup aneh, itu adalah ular fosfor putih yang terus-menerus mengeluarkan gigitan ular. Detik berikutnya, 5 hewan peliharaan darah menyerang Lu Yun pada saat yang bersamaan. Lu Yun tidak takut sama sekali. Pertama-tama dia dengan gesit menghindari serangan ular fosfor putih, lalu meninju kedua tinjunya dengan sudut yang sangat rumit, meledakkan kepala kedua manusia kultivator tersebut. Tetapi pada saat yang sama, Lu Yun juga dilukai oleh salah satu manusia kultivator abadi, tetapi Lu Yun tidak berani mengabaikannya sama sekali, karena ada kultivator abadi lain yang datang untuk membunuhnya dari depan. Racun yang disemprotkan monster lumpur di belakangnya hanya berjarak 2 atau 3 kaki dari Lu Yun. Saat ini, cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan menghindari racun di belakang Anda dan menerima pukulan dari pembudidaya manusia di depan. Meski Anda akan mengalami beberapa luka, nyawa Anda pasti tidak akan dalam bahaya. Tapi Lu Yun tidak melakukan ini, bukan karena dia tidak menduganya, tapi karena dia merasa imbalannya tidak cukup besar. Dan cara dia memilih untuk menghadapinya hanya dapat dijelaskan dalam 2 kata, gila. Saya melihat tinju Lu Yun tidak berniat untuk menariknya kembali, sebaliknya, dia langsung mengubah tangannya menjadi cakar dan meraih kultivator manusia di depannya. Kemudian kakinya mengguncang tanah, dan dia mengerahkan kekuatan di pinggangnya, langsung mengangkat manusia kultivator itu ke atas. Dengan putaran 180 derajat yang indah, tubuh manusia kultivator membantunya memblokir percikan racun, dan juga menghalangi ular fosfor putih untuk menyerang lagi. Penanggulangan semacam ini bisa dikatakan disertai dengan kematian. Jika satu langkah salah, Lu Yun akan menghadapi pukulan 3 kali lipat. Untungnya,
Lu Yun memiliki hati yang besar dan melaksanakan rencananya dengan sempurna. Tentu saja, panennya cukup membuahkan hasil. Setelah satu putaran, Lu Yun telah membunuh 3 dari 5 hewan peliharaan darah lawannya. Ular fosfor putih itu bahkan lebih malang lagi karena terkontaminasi oleh bisa yang terciprat dari lumpur, dan kini terbaring di tanah sambil berjuang kesakitan. Keseimbangan kemenangan sepenuhnya condong ke arah Lu Yun. RH juga menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Selama kelima hewan peliharaan berdarah ini terpecahkan, dengan kemampuan bersembunyi Lu Yun dan situasi kacau saat ini di lapangan, hal itu akan mungkin terjadi untuk waktu yang lama serangan. Namun ketika RH melihat kelima anak buah Kabeng, ternyata mereka tidak marah karena telah kehilangan 3 darah hewan peliharaannya. Sebaliknya, dia menyeringai, seolah-olah Lu Yun lah yang baru saja mendapat masalah. Sebuah firasat buruk muncul di benakku. Di lapangan, Lu Yun, yang yakin akan menang, tidak menganggap entengnya, lagi pula, lawan tersulit di antara lawan-lawannya belum terpecahkan, monster lumpur. Namun pemandangan yang terjadi selanjutnya membuat Lu Yunren terlihat tercengang. Monster lumpur itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan mayat ketiga manusia pembudidaya. Sebelum Lu Yun sempat bereaksi, lumpur itu berjongkok dan langsung menekan ular fosfor putih itu. Jenima sedang mengalami konflik internal. Lu Yun memandangi monster lumpur yang membunuh ular bersisik putih itu, dan dia tidak mengerti apa maksudnya. Pada saat ini, RH tiba-tiba berteriak, "Saudaraku! Hati-hati, ini adalah bakat rasial dari monster lumpur. Ia dapat berpindah dirinya ke makhluk tertentu, sehingga memperkuat kemampuan penuh makhluk itu." Lu Yun secara tidak sadar ingin turun tangan. Lagi pula, ketika monster lumpur itu menempel, ular bersisik putih itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Tapi dalam periode kosong dari saat RH memberitahu Lu Yun hingga dia bereaksi, monster lumpur itu telah menyelesaikan transfernya. Saya melihat sisik ular fosfor putih yang semula tanpa cacat telah berubah menjadi ungu tua yang menakutkan. Hanya dengan melihat warnanya, Anda dapat mengetahui bahwa itu ada hubungannya dengan racun. Ular fosfor putih itu memuntahkan gigitan ular, dan sepertinya ada utopia ilusi yang tersembunyi di pupil vertikalnya, yang justru membuat mata Lu Yun menjadi kabur saat melihatnya. Wajah RH berubah drastis saat melihat pemandangan ini, dan dia terus memanggil Lu Yun, mencoba membangunkannya. Namun, itu tidak membantu sama sekali. Lu Yun masih berdiri di sana dengan bodohnya, membiarkan ular fosfor putih ungu tua itu mendekat. Jie, bajingan, lihat saja darah hewan peliharaanmu dicabik-cabik. Kelima anak buah Kabeng memandang RH dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Sialan, seharusnya aku memikirkan bakat rasial monster lumpur ini. Jika aku bisa mengingatkan adikku lebih awal, hal seperti ini tidak akan terjadi. RH meninju pagar pembatas kontestan dengan menyalahkan diri sendiri, dan dia mengambil keputusan. Bahkan jika dia terungkap, dia tidak bisa melihat Lu Yun dalam bahaya dengan acuh tak acuh. Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar di benak RH. Kamu sedikit terlalu gelisah, dan kamu terlalu meremehkanku, kakak laki-lakimu. Bagaimana aku masih bisa menggunakan trik kecil ini? Mungkinkah itu benar-benar mungkin? Ditipu. Saudaraku, kamu, mata RH penuh dengan kegembiraan, dia melihat ke arah Lu Yun di lapangan dan melihat bahwa dia sedang menangkap ular fosfor putih dan memukulnya pada posisi 7 inci. Hah, itu saja, RH memandang kelima pria yang sedang bertarung, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Wajah kelima cacing darah yang awalnya percaya diri untuk menang kini terlihat lebih suram. Bagaimanapun, pemandangan tak terduga ini sangat sulit untuk mereka terima. Saya semakin bingung di dalam hati, bagaimana mungkin seekor hewan peliharaan berdarah rendahan dari seorang kultivator manusia dapat mematahkan serangan ilusi ular fosfor putih yang diperkuat oleh monster lumpur. Serang aku. Pemilik ular fosfor putih terus memberikan perintah kematian. Namun, di lapangan, ular fosfor putih yang organ vitalnya terkendali dengan kuat, apalagi melawan, kini tak mungkin lepas dari cengkeraman Lu Yun. Mati, Lu Yun berteriak keras, tangannya tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan pembuluh darah tiba-tiba muncul di lengannya. Desis. Ular fosfor putih itu kesakitan seperti cacing tanah dan terus memutar tubuh rampingnya, mencoba melepaskan diri dari kekangan Lu Yun dengan cara ini. Tapi tangan Lu Yun seperti tang, mengunci erat 7 inci ular fosfor putih, dan saat dia terus mengerahkan kekuatan, sisik putih pada 7 inci ular fosfor putih terkelupas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tepat ketika ular fosfor putih hendak dicekik sampai mati oleh Lu Yun, tiba-tiba terjadi perubahan. Lu Yun, yang bertekad untuk membunuhnya, melemparkan ular fosfor putih itu keluar dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia melihat tangan ungunya dengan tidak percaya. Dia jelas dirasuki oleh api aneh ikan yin yang. Secara logika, dia seharusnya tidak terkorosi oleh racun pada monster lumpur itu. Saat Lu Yun tertegun, racun itu telah melewati meridian dan menyebar dari tangannya ke kedua lengannya. Ular fosfor putih yang dibuang oleh Lu Yun tidak menyelamatkan nyawanya. Tubuhnya terus meringkuk di tanah. Setelah dirasuki oleh monster lumpur, sisik ungunya juga terlihat memudar dengan mata telanjang. Namun bagi ular fosfor putih, proses ini seperti pergantian kulit yang sangat menyakitkan. Ular fosfor putih itu tersentak dan tergeletak tak bergerak di tanah. Sisik di tubuhnya bahkan lebih mengerikan lagi, dengan bercak putih dan ungu. Terutama bagian ungu yang mengeluarkan gelombang asap berbau busuk, dan tubuhnya membusuk dengan cepat. Situasi di pihak Lu Yun tidak jauh lebih baik. Menurut kata-kata RH sebelumnya, bagian yang terkontaminasi racun monster lumpur itu harus segera dihilangkan.
Namun ketika dia menahan rasa sakit yang hebat dan memotong lengan kirinya hingga ke akarnya, racun di lengan kanannya langsung masuk ke jantungnya. Rumput. Lu Yun diam-diam mengutuk, racun monster lumpur itu terkikis puluhan kali lebih cepat dari yang dia duga. Sekarang jelas agak khayalan jika ingin memblokir racun melalui pemutusan. Kecuali Lu Yun bisa hidup tanpa hati. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang, selain menunggu kematian, adalah menggunakan semua kekuatan yang ada di tubuhnya untuk mencoba mengumpulkan racun di satu tempat dan memutus semuanya. RH yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa khawatir. Tiba-tiba tubuhnya bergetar. Dia melirik kelima pria yang pingsan, lalu ke ular fosfor putih yang akan berubah menjadi tulang. Saudaraku, dengarkan aku, apa yang menyerang tubuhmu sekarang mungkin bukan racun monster lumpur, tapi monster lumpur itu sendiri. Lu Yun tercengang saat mendengar ini, apa? Tahukah Anda, monster lumpur itu sendiri jauh lebih sulit diatasi daripada racunnya. Bagaimanapun, yang satu adalah makhluk hidup dan yang lainnya adalah benda mati. Saudaraku, jangan khawatir, dengarkan aku. Monster lumpur ini ada di tubuhmu sekarang, yang merupakan hal buruk sekaligus baik. Lu Yun, haha, apa kamu melakukan kesalahan? Aku dan kakakmu sudah menghitung mundur hidup kita, bagaimana mungkin kamu masih ingin bercanda? Aku tidak bercanda, saudaraku, aku serius. RH berkata dengan wajah serius, selama kamu memblokir tubuhmu dan persepsi dunia luar sekarang, monster lumpur tidak akan dapat menerima pesan tersebut dan akan terjebak di tubuhmu. Bagaimana dengan ratu? Kamu tidak bisa membiarkan aku, kakak tertuamu, menjadi penjara manusia, kan? Apa bedanya berpegang pada Nima dan menunggu mati? Setelah mendengar rencana RH, Lu Yun mengeluh dengan marah. Jangan khawatir, saudaraku, dengarkan apa yang aku katakan. Bisakah kamu tidak cemas? Monster lumpur ini tidak ada padamu. Lu Yun menyela dengan marah. Saudaraku, jangan menyela saat ini. RH berkeringat karena Lu Yun, setelah menjebak monster lumpur di tubuhmu, kamu dapat mengancamnya dengan api aneh ikan yin yang. Meskipun monster lumpur itu adalah sulit untuk dihadapi, ia memiliki IQ yang sangat rendah. Selama Anda memberikan sedikit tekanan padanya, kakak, dia akan patuh. Jika saatnya tiba, ganti merek di jiwanya dengan milik Anda tersingkir, tapi kamu juga akan mendapatkan orang yang kuat. Apakah ini benar? Mata Lu Yun berbinar. Saudaraku, kapan aku pernah menipumu dalam hal seperti ini? RH berkata sambil tersenyum. Sebelum dia selesai berbicara, suara yang sangat sumbang terdengar di telinga RH, hewan peliharaan berdarah itu akan segera mati, tapi dia masih tertawa. Dia memiliki hati yang besar. Senyuman di wajah RH saat itu menghilang, dan ia memandang kelima anak buah Kabeng dengan tatapan tidak ramah. Tidak hanya itu, dilihat dari posturnya, nomor 189 sepertinya adalah pemilik monster lumpur tersebut. RH mencibir, lihat dengan jelas. Perhatikan baik-baik, siapa yang sekarat tanpa menyadarinya. Blutuam nomor 189 jelas tidak menyangka RH akan membalas secara lisan. Haha, kalau matamu tidak berfungsi, sumbangkan saja. Ada beberapa cacing darah yang lebih membutuhkannya daripada kamu. Situasinya sangat jelas. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Atau kamu tidak mau menerima dunia yang kejam? Hah, RH memandang Blutuam nomor 189 dengan tatapan yang terlihat seperti orang bodoh. Aku akan mengembalikan paragraf ini kepadamu secara utuh. Usap matamu dan perhatikan baik-baik. Siapa yang masih berpuas diri saat menghadapi bencana? Saat Blutuam nomor 189 mendengar ini, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Lagi pula, menurutnya, seorang manusia abadi yang rendah hati bernama Blutuam, tidak peduli seberapa kuatnya dia, hanya akan mati jika dia dirasuki oleh monster lumpur. Namun detik berikutnya, kenyataan menghantam wajahnya dengan keras. Di dalam venue, Lu Yun, yang diselimuti asap berbau busuk, sebenarnya berdiri seperti orang normal. Dia bahkan mengangkat jari tengahnya ke arah mereka dengan sangat arogan. Ini tidak mungkin. Alis Blutuam nomor 189 bergetar hebat, dan dia terus mendesak monster lumpur dengan tanda jiwa di dalam hatinya, tapi ternyata dia tidak bisa merasakan nafas monster lumpur itu sama sekali. Haha, kenapa kamu tidak tertawa? RH mengejek, menambahkan penghinaan pada lukanya, lanjutkan. Teruslah bicara, aku belum cukup melihat ekspresi banggamu. Bajingan kecil, apakah ini semua salahmu? Kembalikan monster lumpurku. Energi darah Blutuam nomor 189 meledak, dan langsung menuju RH untuk membunuhnya. Dia bisa menerima kekalahan dalam permainan, atau bahkan menerima kekalahan dari RH, tapi satu-satunya hal yang tidak bisa dia terima adalah kehilangan darah hewan peliharaan monster lumpur. Tidak ada cacing darah yang tahu berapa banyak dia membayar dan berapa kali dia menjual tubuhnya untuk mendapatkan hewan peliharaan darah yang sempurna. Namun kini semuanya hancur. Menghadapi Blutuam nomor 189 yang mengancam, RH tidak panik sama sekali. Dia bahkan tetap di tempatnya, dengan bodohnya melihat lawan mendekat. Karena RH tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, dan cacing darah dengan sendirinya akan mengambil tindakan untuknya. Berhenti. Aliran energi darah merah keluar dari platform tinggi seperti jarum pengikat laut, melewati auditorium, dan menusuk cacing darah pembunuh nomor 189 dengan sangat akurat, seperti kertas yang menyentuh api, tidak ada hambatan sama sekali. Dari platform tinggi, terdengar suara gemuruh, arena pertarungan jiwa ini adalah pertarungan antar hewan peliharaan berdarah. Jika ada yang berani mengabaikan aturan lagi, ini akan menjadi akhir.
Juga, kontestan yang gagal mengelus darah di lapangan, silakan meninggalkan lapangan secara sukarela. Jangan memaksa saya mengulanginya untuk kedua kalinya. Gelombang suara tebal lainnya bergema di seluruh penonton. Saat ini, Duoba, yang berdiri di luar ruang pemain menonton pertandingan, memandang Kaben tidak jauh dari situ dengan ekspresi sombong, kenapa kamu masih berdiri di sana? Apa kamu tidak punya pengetahuan diri sama sekali? Tidakkah kamu bilang bahwa Kaun Sakun sedang membicarakanmu? Kenapa kamu tidak membawa pemainmu yang tidak berguna dan keluar dari sini? Atau apakah kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga kamu belum bisa melupakan rasa sakit karena kehilangan teman gaymu? Dua kalimat ini bisa dikatakan menyayat hati. Doba, jangan terlalu bangga. Kaben mencoba yang terbaik untuk menahan amarah yang membara di dadanya, waktunya masih panjang, dan suatu hari kamu akan jatuh ke tanganku. Fang Chang, siapa teman Fang Chang? Mungkinkah dia cinta barumu? Doba terus berusaha sekuat tenaga. Mari kita lihat. Kabeng berkata kasar, lalu berbalik dan pergi. Melihat sosok Kabeng yang pergi, senyuman di wajah Duoba perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan ganas penuh niat membunuh. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Di sisi lain, keributan di tribun pemain akibat keluarnya pemain yang kalah hampir usai. Kursi pemain yang awalnya sedikit ramai, kini cukup kosong. Namun sebarannya menjadi lebih jelas. Melihatnya, setidaknya ada kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang berdiri di mana-mana, bahkan ada kelompok yang terdiri lebih dari 10 atau 20 cacing darah. Hanya RH yang merupakan cacing darah, berdiri sendirian di bangku kontestan. Ini sama saja dengan menarik perhatian banyak pemain, karena semua orang sekarang ingin menyingkirkan beberapa pemain. Tapi ketika Duodang melihat ke dalam darah hewan peliharaan, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah ini situasi yang ajaib? Bagaimana dengan darah hewan peliharaan anak itu? Mengapa kungfunya baru saja menghilang? Duodang tidak mau menyerah dan dengan hati-hati memindai medan pertempuran darah hewan peliharaan lagi, tetapi masih tidak menemukan jejak Lu Yun. Sekarang dia sudah benar-benar keluar dari elemennya. Dia baru saja menertawakan Kabeng, apakah dia akan ditampar mukanya? Ketika Duodang mengalihkan pandangannya ke bangku kontestan dan melihat RH tidak bergerak untuk pergi, dia sedikit lega. Selama RH tidak meninggalkan lapangan, itu berarti darah hewan peliharaannya masih ada di lapangan. Alasan mengapa ia tidak dapat ditemukan adalah karena disembunyikan menggunakan suatu metode rahasia. Saat ini, RH, meski permukaannya masih sejelas air, telah merobek silsilah keluarga Bloodworm nomor 189 di dalam hatinya. Karena lawannya, sebagian besar kontestan memperhatikannya, dan banyak kontestan memerintahkan hewan peliharaan darah mereka untuk mencari jejak Lu Yun di lapangan. Coba hilangkan dulu. Lagi pula, ketika semua Bloodworm yang hadir sedang membentuk sebuah tim, tidak ada yang mau dilewatkan oleh seorang ranger yang sendirian. Meski situasi Lu Yun saat ini belum menjadi sasaran kritik publik, bukan. Namun di plat nomor merah, sudah masuk daftar wajib dibunuh. Untungnya, Lu Yun memiliki api aneh ikan Yin Yang, yang menghalangi aura dan bentuk tubuhnya, dan bersembunyi di sudut. Belum ada hewan peliharaan darah yang menemukan jejaknya. Namun, sudah ada tidak kurang dari 10 pasang tim hewan peliharaan berdarah yang melewatinya. Ini semua diperintahkan oleh tuannya untuk mencegat dan membunuh Lu Yun. Hitung Sakun, sepertinya seorang pengecut telah menyelinap ke dalam timmu. Dia sangat pemalu, mungkinkah dia ingin bertahan sampai akhir? Di platform yang tinggi, bangsawan cacing darah yang baru saja mengambil tindakan berkata sambil tersenyum. Implikasinya, cepat singkirkan pemain yang ingin mencuri ayam ini, jangan sampai kotoran tikus merusak seluruh panci kuah. Namun menghadapi kata-kata yang memalukan tersebut, Sakun tetap tersenyum, dia bisa bersembunyi tanpa ketahuan, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan ini. Mengapa dia harus dihentikan? Jika pemain lain memiliki kemampuan ini, mereka dapat melakukan hal yang sama. Petik 2 tanda seru petik 2. Lu Yun dan RH mungkin tidak menyangka bahwa dua cacing darah yang berdiri di puncak Pulau Hammer akan bertengkar karena mereka. Hitung Sakun, apa maksudmu? Kalau kita semua bersembunyi seperti ini, lalu apa gunanya permainan ini? Kata cacing darah yang mulia dengan tidak puas. Sa Suang, jika kamu tidak ingin menonton, atau tidak mau, kamu dapat mundur dari kompetisi dengan cacing darah yang berpartisipasi. Tidak ada cacing darah yang memintamu untuk berpartisipasi. Begitu kata-kata ini keluar, bau mesiu langsung memenuhi platform tinggi. Oke, kalian berdua, apakah kalian melihat begitu banyak cacing darah? Kalian tidak malu? Kata pemilik Pulau-Pulau Hammer, bertindak sebagai pembawa damai. Meskipun perilaku anak ini tidak disarankan dan bahkan bertentangan dengan niat awal kami untuk menciptakan kompetisi, namun mengingat situasinya saat ini, caranya menghindari pertarungan tampaknya jauh lebih masuk akal. Pemilik Hammer Island pertama-tama memberikan beberapa kritik dan kemudian mengungkapkan pemahaman tertentu, bagaimanapun, dibandingkan dengan partner pemain lain, dia pasti akan diincar sebagai cacing darah. Sakun dan Sa Suang adalah musuh lama. Mereka sudah lama tidak bahagia satu sama lain. Insiden antara Lu Yun dan RH hanyalah pemicunya. Sekarang setelah pemilik Pulau Hammer keluar untuk berbicara, dia tentu saja harus memberinya wajah. Namun, perselisihan yang disebabkan oleh RH dan Lu Yun tidak berhenti sampai di situ. Penjaga yang duduk di sebelah Sa Suang pergi dengan tenang. Adapun apa yang akan dia lakukan, semua orang berpikiran sama seperti Ming Jing. Di medan perang, hewan peliharaan berdarah itu tidak pernah berhenti memburu Lu Yun. Bahkan banyak cacing darah yang awalnya tidak tertarik.
Melihat RH sudah lama tidak terbasmi, mereka pun mengikuti Shen Huo. Hal ini membuat perhatian RH di antara para pemain tetap tinggi. Masalah segera menyusul. RH, yang awalnya tenang, tiba-tiba kehilangan ketenangan di wajahnya ketika dia melihat tim yang terdiri dari 3 hewan peliharaan berdarah datang ke arah Lu Yun. Saudaraku, ayolah, kamu sudah ketahuan. Lu Yun. Apa-apaan, ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Bukankah ini persembunyian yang bagus? Kenapa bisa ditemukan? Saudaraku, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu. Bergeraklah sekarang. Meskipun Lu Yun sangat bingung dengan situasi saat ini, dia selalu percaya pada kata-kata RH. Dia segera berdiri dan bersiap berpindah tempat. Berpikir untuk pergi. Bukankah ini sudah sedikit terlambat? Begitu Lu Yun berdiri, suara keras terdengar di telinganya. Mencari suara, dia melihat seekor anjing hitam besar berbadan seperti lembu dengan mata hijau bersinar menatapnya tajam. Apa yang dikatakan RH mungkin diketahui olehnya. Lu Yun segera pulih dari keterkejutannya dan menyesuaikan suasana hatinya, tapi kamu, seekor anjing hitam besar, sepertinya tidak bisa melakukan apapun padaku, kan? Benarkah? Bagaimana denganku? Sebuah suara datang dari sisi kanan Lu Yun, seolah-olah datang dari mulut RH, memintanya untuk lebih memperhatikan salah satu ras suku binatang macan tutul. Ia memiliki kecepatan yang mampu mengejar cahaya, dan daya ledak seketika bahkan dapat menghancurkan ruang. Tidak hanya itu, semakin banyak hewan peliharaan berdarah yang memperhatikan hal ini dan berkumpul. Lu Yun melihat pelat nomor pada anjing hitam besar dan manusia macan tutul. Keduanya berwarna biru. Dan plat nomor biru ini melambangkan Sasuang. Jelas sekali ini adalah penargetan yang disengaja. Di platform tinggi, Sakun memandang Sasuang dengan ekspresi muram, apakah kamu bosan? Haha, karena kamu menutup mata terhadap cacing darah yang melanggar beberapa aturan, maka aku sendiri yang akan menjadi satu-satunya yang menyingkirkannya. Sasuang berkata sambil tertawa. Anda, Sakun berdiri dan sepertinya dia akan mengambil tindakan. Pemilik Pulau Hammer yang sedang duduk di antara dua serangga itu segera menghentikannya, kompetisi ini diselenggarakan hanya untuk menghilangkan kebosanan. Tidak perlu merusak keharmonisan satu sama lain. Hitung Sakun, jika kamu benar-benar marah, kamu bisa meminta bantuan kontestanmu. Ya, kamu juga bisa mengatur orang untuk melindungi hewan peliharaan darah anak itu. Tapi, aku khawatir kehidupan cacing darah anak itu tidak sekuat itu dan dia tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Jie. Sasuang berkata sambil tertawa. Saat ini, setidaknya ada selusin pasang hewan peliharaan darah di bidang hewan peliharaan darah, mengelilingi Lu Yun di lantai 3 dan 3 lantai terluar. Ada 4 pelat warna, namun biru dan kuning adalah yang paling umum. Manusia bajingan, jika kamu bisa, apakah kamu akan terus bersembunyi? Manusia macan tutul itu tertawa dan mendekati Lu Yun, seolah dia akan mengambil tindakan pada detik berikutnya. Kalau kalian semua tidak berkelompok, kenapa buruh dan manajemen harus bersembunyi? Kenapa kami harus takut padamu kalau kami berjuang sendirian? Lu Yun melirik ke arah penonton dan berkata dengan dominan, sekarang menstimulasi hewan peliharaan berdarah ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Kalau tidak, jika mereka semua mengerumuninya, bahkan jika Lu Yun memiliki 9 nyawa, mati saja tidak akan cukup. Haha, apakah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan semut ini? Kamu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Kata-kata Lu Yun menyebabkan gelak tawa. Bagaimanapun, dalam pemahaman umum mereka, manusia pembudidaya abadi adalah yang terlemah di antara hewan peliharaan darah. Itu hanya bisa digunakan sebagai makanan. Semuanya, karena dia berkata begitu, kami tidak akan mengganggunya. Bagaimana kalau membiarkan saya, Sang Jenderal, menyerahkan dia? Seorang pria gemuk dengan kulit gelap dan aura hitam di sekujur tubuhnya maju selangkah. Plat nomor biru yang tergantung di pinggangnya diam-diam menunjukkan kemahnya. Sebelum dia selesai berbicara, seorang lelaki tua kurus dengan tubuh seperti batang pohon kering memprotes dengan tidak puas, kenapa? Bagaimana kamu bisa menyimpan makanan lezat seperti itu untuk dirimu sendiri? Benar, kultivator abadi ras manusia ini sekilas terlihat muda, dan kulitnya yang tipis serta dagingnya yang empuk pasti sangat lezat. Jelas sekali, orang-orang yang menentang ini tidak benar-benar ingin membantu Lu Yun, tetapi ingin memakannya. Melihat pertengkaran itu semakin intens, Lu Yun hendak mengambil kesempatan ini untuk menyelinap pergi, tapi begitu tubuhnya bergerak, suara aslinya segera menghilang. Mata semua darah hewan peliharaan tertuju padanya dalam sekejap. Hai, tampaknya mustahil untuk melarikan diri. Manusia bajingan, masih ingin kabur. Hari ini kami memakanmu, dan Yesus menjagamu, menurutku begitu. Jika kamu punya waktu, kenapa kamu tidak cepat memikirkan kata-kata terakhirmu? Ejekan yang tak ada habisnya mengalir ke telinga Lu Yun seperti air pasang. Lalu masalahnya kalian terus berdebat di seberang ruangan. Aku tidak ada urusan apa-apa. Lu Yun merentangkan tangannya dan berkata dengan licik. Bagaimana kalau kalian bertarung satu sama lain? Siapapun yang menang, bagaimana kalau berduel denganku? Oh, itu ide yang bagus. Itu yang kupikirkan. Leopard Bisman mengangkat tangannya dan berkata. Darah hewan peliharaan di sekitarnya bergema dan bergema. Ini metode yang bagus. Meskipun kultivator abadi umat manusia ini sedikit tidak berguna sebagai piala, itu cocok sebagai makanan.
Ketika Lu Yun melihat reaksi ini, wajahnya tertegun, dan dia berpikir, apakah otak hewan peliharaan berdarah ini semuanya bubur? Apakah ini jebakan? Tapi detik berikutnya, macan tutul Bisman memandang Lu Yun dan tersenyum, apakah ini yang ingin kamu lihat? Saksikan kami saling membunuh. Kami menghabiskan kekuatan tempur satu sama lain, dan kamu mendapat manfaat dari pinggir lapangan. Apakah kamu takut kamu mengira kami bodoh? Petik 2. Seperti yang diharapkan dari manusia bajingan. Dia hanya merasa benar sendiri secara membabi buta. Dia tidak berpikir kita akan bertarung satu sama lain hanya demi makanannya, bukan? Haha, lucu sekali. Entah kenapa menggoda makhluk rendahan seperti manusia selalu memberiku kesenangan yang berbeda. Jie. RH, apa yang kamu lakukan? Lu Yun sedang memikirkan bagaimana cara melarikan diri ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan familiar mengalir ke dalam tubuhnya. Dia sangat familiar dengan kekuatan ini. Bukankah itu darah emas RH? Lu Yun segera berhenti dan berkata, haha, cepat hentikan. Saudaraku, aku tidak tahan lagi, ayo kita bertarung, iya. RH berkata dengan wajah muram bahwa dia bisa mentolerir perundungan. Bagaimanapun, dia tumbuh di lingkungan seperti ini dan sudah lama terbiasa dengannya. Tapi dia tidak bisa mentolerir kakak laki-lakinya diintimidasi seperti ini. RH, apakah kamu bodoh? Mereka bilang biarkan mereka yang berkata. Aku sudah menutup telingaku dengan api aneh, dan aku tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Lu Yun membujuk, lagi pula, dikelilingi oleh mereka bukanlah hal yang baik. Jika Anda melihat ke bawah pada situasi keseluruhan, meskipun saya terjebak, pertempuran tidak pernah berhenti. Sekarang hampir setengah dari kontestan telah tersingkir. Sekarang, saya berubah pikiran, bukankah aku bersembunyi secara terbuka sekarang? Tapi, RH tampak ragu-ragu. Meskipun apa yang dikatakan Lu Yun jelas dan logis, hinaan dari hewan berdarah ini juga nyata. Taati, RH, ambil kembali darahmu. Suara Lu Yun menjadi serius. Ya, tubuh RH gemetar dan tanpa sadar dia menuruti perintah Lu Yun. Jangan khawatir, RH, kakakmu masih bisa menangani adegan kecil ini. Lu Yun menghibur. Pada saat ini, cemoohan di sekitarnya perlahan melemah. Jika Lu Yun mencoba yang terbaik untuk melawan sejak awal, tawanya mungkin akan lebih keras sekarang, tapi sikap Lu Yun dari awal sampai akhir tidak peduli. Cacing darah ini tahu bahwa mereka membosankan, jadi suara mereka secara alami menjadi lebih pelan. Apakah kamu sudah selesai membuat masalah? Ayo kita bicara sekarang. Siapa yang akan berurusan denganku? Dengan kata lain, siapa yang akan muncul terlebih dahulu dan mati? Suara Lu Yun tenang, seolah-olah dia sedang menceritakan sebuah fakta, yang segera membangkitkan kemarahan para hewan peliharaan berdarah. Semua orang berteriak dan ingin mencabik-cabik Lu Yun hidup-hidup. Yo, apa, kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kita akan datang satu persatu. Kenapa kamu ingin datang bersama sekarang? Lu Yun berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dia benar-benar berhasil mengendalikan hewan peliharaan berdarah ini. Aku akan melakukannya, biarkan aku, Sekelompok hewan peliharaan darah mengertakkan gigi dan meraung, jika pandangan bisa membunuh, maka akan sulit bagi Lu Yun untuk meninggalkan mayat utuh. Berhenti. Apakah kamu membuat keributan atau tidak? Setiap kesalahan ada pemiliknya dan setiap hutang ada pemiliknya. Bagaimana kalau tidak membiarkan anjing hitam besar itu didahulukan? Mata Lu Yun melewati darah hewan peliharaan itu dan akhirnya tertuju pada anjing hitam besar itu. Karena kamu ingin mati, maka tenaga kerja dan manajemen akan membantumu. Mata hijau anjing hitam besar itu mengembun, dan seekor anjing ganas bergegas menuju Lu Yun untuk membunuhnya. Bentuknya seperti sapi dan berbadan seperti gunung, namun kecepatannya sama sekali tidak memuaskan. Tapi Lu Yun, yang sudah lama berjaga, berbalik sedikit untuk menghindarinya. Dia meraih ekor anjing hitam besar itu dengan punggung tangannya dan tiba-tiba menariknya ke bawah. Saat ini, kaki kanan Lu Yun sudah siap untuk pergi. Gonggongan anjing yang melengking bergema di seluruh penonton, dan setiap orang yang melihat adegan ini merasakan angin sejuk bertiup di bawah selangkangan mereka, terlepas dari darah hewan peliharaan yang menonton. Tapi Lu Yun tidak berniat berhenti. Dia memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Lu Yun mengepalkan tinjunya dan langsung menuju kepala anjing hitam besar itu dari belakang. Beraninya kamu, lancang. Melihat anjing hitam besar itu tidak bergerak, darah hewan peliharaan dari anjing hitam besar itu tidak bisa duduk diam, dan mereka hendak mengambil tindakan sambil minum. Tapi Lu Yun sangat cepat. Begitu dia mengucapkan dua suara ini, kedua anjing hitam besar itu disiram campuran otak dan darah bahkan sebelum mereka berdiri. Tepat ketika rekan anjing hitam besar itu ingin memamerkan kekuatannya, Lu Yun mengeluh terlebih dahulu, seolah-olah dialah yang pertama mengeluh, lain kali ini terjadi, haruskah kamu memberitahuku lebih awal? Kamu hampir tidak menyakitiku dengan menarik paksa kembali, dan anjing hitam besar ini. Ini bukan kematian yang menyenangkan. Sungguh menyebalkan, itu yang saya katakan. Di platform tinggi, wajah Sashuang sangat hitam sehingga tinta menetes dari wajahnya. Butuh waktu lama untuk melakukan pertempuran besar, tetapi pada akhirnya, pihak merekalah yang kehilangan seorang jenderal terlebih dahulu. Sampah. Banyak sampah. Sashuang membanting kursinya. Haha, marah sekali bisa melukai tubuhmu. Jangan terlalu marah karena hal sepele seperti itu. Keren sekali. Sakun mencibir. Saya sangat bahagia. Meskipun hewan peliharaan darah nomor 250 menggunakan beberapa trik kotor, menang itu bagus.
Sasuang sudah merasa tidak senang, tapi sekarang Ben Sakun begitu bersemangat hingga hampir meledak. Dia benar-benar berdiri dan berteriak, "Beri aku binatang macan tutul nomor 58, bunuh umat manusia ini sampai mati." Dan tanda pagar 34. Dengan suara ini, Lu Yun dan RH langsung menjadi fokus penonton. RH menatap Sasuang dengan marah, kemarahan di matanya hampir meledak, dia tidak tahu mengapa Sasuang, seorang bangsawan, dengan sengaja mengincarnya. Tapi agar Lu Yun berakhir dalam situasi seperti itu, Sasuang pasti memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Duodang, yang berdiri di pagar depan kamar pemain, memasang ekspresi muram dan menakutkan. Meskipun dia tahu bahwa Sakun dan Sasuang selalu berselisih, tidak perlu secara terbuka menargetkan orang yang tidak mencolok seperti RH secara besar-besaran, bukan? Atau apakah Sasuang punya masalah dengan RH sejak awal? Duoba memandang RH di kursi pemain dengan bingung dan memikirkan alasannya. Dan begitu kata-kata ini keluar, Sakun menjadi yang paling kesal. Bukankah ini setara dengan tamparan di depan umum? Siapa yang berani mengambil nomor 250 atas namaku? Aku berjanji dia tidak akan melihat matahari besok. Sakun berdiri dan menatap Sasuang dengan saksama. Inilah tanggapan dan sikapnya, malam ini, nomor 250, dia dijamin mendapatkan kesepakatan. Aku akan membunuhnya sekarang. Siapa yang bisa melindunginya? Sasuang berkata tanpa menyerah. Di ladang darah hewan peliharaan, baik mereka yang bertarung sengit maupun mereka yang mengawasi dan bersiap menjadi nelayan mulai berkumpul ke arah Lu Yun. Ada yang pergi ke teater, ada yang melakukannya, dan ada yang melindungi. Untuk sesaat, Lu Yun menjadi fokus penonton. Hal ini membuat Lu Yun dan RH merasa sangat tidak nyaman, terutama Lu Yun jika dia tahu bahwa membunuh seekor anjing hitam akan menyebabkan kerugian besar, dia tidak akan membunuhnya. Saat ini, pemilik Pulau-Pulau Hamer terlalu malas untuk mengurusnya. Dia terlihat lelah, cepat hancurkan. Banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Dia tidak bisa menghentikan konflik dan tidak bisa mengendalikannya, jadi sebaiknya dia membiarkannya berkembang. Segera bunuh hewan peliharaan berdarah manusia itu untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Apakah kamu takut aku tidak bisa melindungimu? Sasuang berteriak pada pemilik ork macan tutul. Earl akan memeriksanya hari ini. Siapa yang berani menyentuh hewan peliharaan berdarah manusia ini? Dua sinar darah naik ke langit, langsung menodai seluruh Soul Fighting Arena dengan darah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, warna merah tua dan merah tua masing-masing menempati separuh langit. Untuk sementara, cacing darah berpelat nomor kuning dan cacing darah berpelat nomor biru juga melepaskan energi darahnya satu persatu, dan mereka mulai bertarung di ruangan yang berbeda. Melihat situasinya semakin intensif, pertarungan darah hewan peliharaan yang awalnya bagus telah berubah menjadi pertarungan cacing darah.